berjalan dengan baik, karena niat awalnya baik, biar semuanya endingnya pun juga baik. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Selesai. Oke, baik, alhamdulillah. Saya mau doa kan? Ada doa nih, cuma untuk aja. Oke, baik, mungkin bisa kita mulai sesi tanya jawabnya. Mungkin dari teman-teman yang di depan sini ya, ada yang pengen bertanya, bisa tunjuk tangan, raise hand aja. Ada? Atau mau dijelasin dulu ada tuh? Mau dijelasin dulu atau ada pertanyaan? Ini sudah tahu sih, sudah tahu apa enggak ini apa? Ini acara apa gitu? Atau cuma ke band-bandan terus manggung, setelah itu dibikinin kompilasi, dibikinin album, dipublish, atau cuma gitu aja tahunya? Kalau yang tahu apa? Kamu aja deh, jelasin yang kamu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baris dari Tiga. Yang tadi diceritakan 3 kota itu. Untuk pertanyaannya, apakah ini semacam wadah komunitas gitu? Atau tempat sharing juga belajar? Komunitas, waktu aku bikin ini, cerita dulu tentang Indonesia Music Society sebelum aku ketemu sama Kang Asik ISD kan. Jadi 2 tahun yang lalu aku sempat jalan-jalan keliling 19 kota di Indonesia, tapi nggak masuk Palembang. 19 kota keliling, melihat betapa luar biasanya gitu potensi musisi Indonesia. Potensi musisi Indonesia itu keren banget yang di lokal. Tapi udah jalan keliling setiap kota permasalahannya waktu aku rangkum nggak ada wadah pertama. Yang kedua, berkarya terus tapi nggak tahu nih karyaku mau kemana gitu kan. Akhirnya di Indonesia ini banyak sekali, apalagi di daerah, musisi-musisi frustasi yang ngakunya musisi, setiap hari kerjaannya main musik, stylenya musisi, tapi sebenarnya sampah masyarakat. Kalau kayak Mas Aku, ngakunya profesinya musisi, tapi makan pun susah. Ngakunya punya pekerjaan, tapi nggak punya duit. Nah, itu banyak yang terjadi gitu. Akhirnya 2 tahun yang lalu itu aku udah jalan. Setelah itu karena aku lagi bikin label, akhirnya break. Sambil aku godok gitu, aku pikirkan kira-kira formula apa biar aku mau visinya apa biar lebih jelas gitu. Bikin satu gebrakan di Indonesia biar ada dampaknya. Akhirnya kita bikin ini Indonesia melodi bagi negeriku gitu. Melodi bagi negeriku tujuannya apa? Aku pengen nunjukkan di Indonesia ini bahwa ke masyarakat di Indonesia bahwa Indonesia ini punya banyak potensi. Dan potensi itu harus diwadahi gitu, diarahkan supaya mereka tahu kemana arah tujuannya gitu. Selama ini kan orang udah mentok-mentoknya kan orang selalu berpikir punya karya harus ke Jakarta. Kalau nggak ke Jakarta nggak jadi apa-apa. Padahal enggak seperti itu. Jadi ini kami jalan pengennya menunjukkan bahwa
berkarya aja kamu di Palembang gitu ya, kamu di Palembang, nggak perlu kamu ninggalin kotamu sendiri, berkarya aja kamu di kotamu sendiri, dan kamu bisa nasional gitu. Itu yang kedua. Yang balik lagi yang pertama tadi, aku juga mau menunjukkan bahwa ini loh karya musisi Indonesia ini keren-keren gitu. Nggak cuma yang ada nongol setiap hari di TV itu aja gitu, dan secara kualitas sebenarnya itu nggak semua bagus. Yang di TV itu nggak semua bagus gitu. Dan ini kota terakhir kami sudah jalan kemarin di kota ya? 8 kota. Ini kota yang ke-9. Ternyata memang benar-benar gitu, nyata ini karya musisi daerah itu nggak kalah gitu. Cuma masalahnya orang-orang daerah ini harus diajari gitu, harus diajari, diarahkan gitu. Contohnya ya kayak gini. Berapa band? 20 band ya hari ini, 20 band seandainya dikalikan 5 gitu ya, berarti ada 100 orang ya minimal ya. Ini cuma berapa orang? Ya, ini cuma berapa orang? Yang lainnya mana? Itu salah satunya kenapa anak-anak band tidak pernah maju. Itu salah satunya kenapa akhirnya orang tua kalian bilang kalian itu sampah masyarakat. Lebih baik jadi pegawai negeri daripada ngeband. Menurut aku yang kayak gini, seandainya bandnya nggak lengkap, lebih baik kalau usah ngeband. Serius, kalau pakai bahasa pulang jualan pulsa aja. Serius, lebih jelas. Tak kasih modal, tak pinjemin duit 2 juta. Aku percaya 4 bulan, 3 bulan udah balik modal. Karena penghasilan orang jual pulsa 300 sampai 500 ribu 1 bulan dari modal 2 juta. Ngerti ya Mas Tani? Nah, salah satu tujuannya IMS dan ISB ini edukasi gitu. Kamu mengakunya musisi yang sudah biasa dengan tempo, ya kan? Musisi belajar dengan tempo, bla 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 bla. Tapi aplikasi dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian tidak disiplin, kalian nggak menghargai waktu. Aku percaya musiknya jelek. Karena apa? Temponya amburadul. Karena apa? Musik itu gaya hidup. Musik itu gaya hidup. Kalau orangnya disiplin, pasti semuanya pasti baik. Ya. Jadi kalau bicara ini wadah komunitas atau apa, aku sendiri nggak ngerti sebenarnya Indonesia Music Society ini. Aku buat mau pakai istilah bahasa Indonesia bakunya, aku agak bingung gitu. Jadi ini kalau bicara ini pergerakan, ini satu pergerakan di mana aku ingin menunjukkan ke masyarakat di Indonesia bahwa tidak kalah kok ini musisi-musisi di daerah itu sama musisi-musisi di Jakarta yang ngakunya mungkin udah setiap hari nongol di TV. Belum tentu juga mereka hidup kok. Aku mau seperti itu mungkin ada edukasi, ada pendidikan di dalamnya. Kalaupun nanti teman-teman dari daerah mau berangkat ke Jakarta tapi secara mental, secara apapun mereka sudah siap gitu. Lewat apa? Lewat wadah IMS dan ISB. Tadi kan sudah dijelaskan Kang Asik sekilas kan, ada di komunitasnya Kang Asik aja silaturahmi itu ada lebih dari 500 manajer. Itu dari manajer yang udah top sampai yang baru ya brother ya, sampai yang baru belajar untuk memanage band gitu. Jadi ini kami akhirnya berkolaborasi, pengennya apa? Bagi-bagi ke teman-teman daerah gitu. Ini ada networking, kalian ada di Palembang mau promo ke Makassar, mau promotor di Makassar, mau promotor Surabaya, Malang, Jogja, terus mana lagi itu, Balikpapan, Pontianak. Di sana sudah ada IMS ISB, di sana sudah ada. Jadi kalian tinggal berangkat aja sudah. Ini kami lagi bangun networking yang semuanya yang gratis, kami akan ngomong gratis, yang bayar